warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid As-Salam yang dirahmati Allah, mari kita teruskan pengajian fikih kitab Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i, di mana kitab fikih ini akan memandu hidup kita di dalam beribadah untuk menentukan sah atau tidak sah ibadah kita. Kali ini kita masuk pada babun ma yafsudul ma'a minan najasati wa ma la yafsuduhu. Babun adalah bab ma yafsudul ma'a minan najasati, barang-barang najis yang bisa merusak air, wa ma la yafsuduhu, dan barang-barang najis yang tidak bisa merusak air. Maksudnya air di sini adalah air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang kita pakai untuk wudhu. Ketika ada najis masuk ke dalam air itu, kadangkala air itu bisa najis, kadangkala air itu tidak najis. Jadi bab ini adalah membahas tentang ketika najis masuk ke dalam air, apakah air itu najis? Kalau air itu najis, kapan? Kalau air itu tidak najis, bagaimana? Idza waqa'at fil ma'i najasatun. Apabila ada najis masuk ke dalam air mutlak. Waqa'at ini adalah bentuk fi'il madhi yang bentuknya adalah bentuk mu'annas. Oleh karena itu pelakunya atau dalam bahasa Arab fa'ilnya itu juga harus mu'annas, yaitu najasatun. Tanda muannasnya di sini adalah tak marbutah, najasatun. Kalau mudzakkar itu najasun, kalau muannas najasatun. Idza waqa'at fil ma'i najasatun, apabila ada najis masuk ke dalam air mutlak. La yakhlu imma ayyakuna raqidan au jariyan. Baik air yang termasuki oleh najis tadi, air tergenang maupun air yang mengalir. Kadang-kadang najis itu masuk ke air yang tergenang. Maksudnya air tergenang ini adalah air yang tidak mengalir, seperti di bak mandi atau di kolam atau di tempat lain yang tidak ada air itu mengalir. Au jarian, atau masuk kepada air yang mengalir. Kalau ada najis masuk ke air dan airnya itu tergenang atau mengalir, au ba'dhahu raqidan, atau sebagian air itu tergenang, wa ba'dhahu jariyan, dan air yang sebagian itu mengalir. Najis masuk ke air, airnya semuanya tergenang masuk ke situ, atau airnya mengalir terus masuk ke situ najisnya. Umpamanya begini, gampangnya dulu ketika air Batanghari itu masih dipakai mandi oleh masyarakat seberang, itu pas pada saat kita mandi di situ kadang-kadang ada batangan emas sedang jalan. Ayo kan itu kan? Itu berarti najis masuk ke air yang sedang mengalir. Yang seperti itu najis atau tidak nanti akan kita bahas. Kemudian maksudnya air tergenang itu sudah jelas, seperti kita punya kolam di belakang rumah. Di kolam itu ternyata ada orang buang hajat di situ, terus ngapung di situ. Kira-kira boleh nggak airnya itu dipakai untuk berwudu? Ini yang dimaksud. Atau disebut juga ba'dhuhu raqidan, air
yang sebagian itu rokidan, tergenang, wa ba'duhu jarian, dan sebagian yang lain itu mengalir. Karena kadang-kadang di bagian sungai itu ada sebagian mengalir, ada sebagian tidak mengalir karena terhalang oleh sesuatu. Imam Syirazi menyebutkan fa in kana raqidan nudirat. Kalau najis itu masuk kepada air yang tergenang, itu perlu diperhatikan. Fin najasati, najisnya perlu diperhatikan. Wa in kanat najasatun yudrikuhat tarfu, kalau najisnya itu terlihat oleh mata, nampak najisnya. Karena kadang najis itu ada yang tidak nampak, ada najis yang nampak. Oleh karena itu najis ada dua, najis hukmi, najis aini. Najis hukmi itu najis hukumnya saja karena tidak nampak di mata. Terus najis aini itu najis yang nampak di mata. Kalau najisnya itu terlihat oleh mata, min khamrin, seperti apa najis yang terlihat oleh mata itu? Seperti khamr. Khamr itu najis Bapak Ibu. Jadi kalau kita memegang khamr itu mesti harus dicuci, itu najis. Au baulin, atau kencing. Kencing itu juga najis. Kalau tangan terkena kencing harus dibasuh, jangan dibiarkan kering di situ. Diambil aromanya, siapa tahu suka aroma itu, dibasuh. Au mayyitatin laha nafsun sa'ilatun, bangkai yang darahnya mengalir. Maksudnya ketika dia hidup, darahnya itu jalan di dalam tubuhnya. Seperti sapi, kucing, ayam, itu kan darahnya mengalir itu. Nudirat, kalau barang-barang seperti itu, hewan-hewan seperti itu perlu diperhatikan. Wa in taghayyara ahadu awsafihi, kalau air yang mutlak termasuki oleh khamr, termasuki oleh baul, oleh kencing, termasuki oleh binatang yang mati, bangkai binatang itu mengalir darahnya, maka perlu diperhatikan. Apa yang diperhatikan? Fa in taghayyara ahadu awsafihi, kalau salah satu sifat air itu berubah, min ta'min, rasanya berubah, au launin, warnanya berubah, au raihatin, baunya berubah, fahuwa najisun, maka air itu najis. Jadi kalau ada air itu kemasukan dengan salah satu di antara yang contoh tadi, seperti khamr atau baul itu kencing, atau bangkai binatang mati. Binatang yang mati namanya bangkai. Tapi kalau ayam disembelih bukan bangkai, tapi kalau tidak disembelih jadi bangkai. Kalau itu berubah salah satu dari sifat air itu, mungkin rasanya yang berubah, mungkin warnanya yang berubah, atau baunya yang berubah, maka air itu menjadi najis. Apa dasarnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u tahurun, air mutlak itu aslinya suci. Air itu aslinya suci. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya bertemu dengan air, kita nggak tahu riwayatnya air itu, terlihat dia tuh bagus, pakai saja wudhu, tidak apa-apa. Walaupun sebelumnya telah dipakai atau terkena najis, tapi kita tidak tahu dan tidak ada orang yang memberi tahu. Maka asli daripada air itu adalah suci, tidak najis. La yanjusu say'un illa ma ghayyara ta'muhu aw rihuhu, maka asli air itu adalah suci. La yanjusu say'un, sesuatu tidak akan bisa merubah air itu menjadi najis, kecuali ma ghayyara ta'mahu aw rihahu, kecuali ada barang yang merubah rasanya atau merubah baunya. Kita semuanya tahu rata-rata air itu tidak berbau. Kalau air itu berbau, berarti air itu telah berubah dari aslinya. Asli air tidak berbau. Air mutlak tidak berbau. Kalau air berbau, jangan Bapak Ibu minum. Biasanya akan berpengaruh kepada kesehatan. Air mineral, air aqua atau
air mineral umpamanya. Loh kok airnya baunya amis? Itu berarti sudah terkontaminasi dengan yang lain, bercampur dengan barang yang lain. Yang seperti itu berubah baunya, tidak bisa dipakai untuk berwudu. Fanussa 'ala ta'mi warrihi wa kisnal launa 'alaihima li'annahu fi ma'nahuma. Imam Syirazi menyebutkan wa nussa 'ala ta'mi, ditetapkan di sini itu hanya ta'mun. Ta'mun itu rasa, hanya rasanya disebutkan. Rasa air berubah itu yang disebut rasanya. Warih dan baunya, rasa air dan bau yang disebutkan di dalam hadis ini, Rasulullah menyampaikan ketika berubah rasanya dan baunya, tidak disebut warnanya. Kenapa kok demikian? Wa kisnal launa 'alaihima. Karena beliau menyampaikan kami mengkiaskan warna air itu pada keduanya. Pada apa? Pada bau dan rasa. Karena biasanya kalau warnanya berubah, rasanya juga berubah. Biasanya gitu. Warnanya berubah, biasanya baunya juga berubah. Biasanya begitu. Salah satu di antara keduanya itu warnanya berubah. Ini air putih nih. Air putih. Kemudian terus dimasuki teh, berubah warnanya jadi teh, rasanya juga rasa teh. Biasanya gitu, jarang dimasuki teh terus berubah rasanya rasa kopi, itu jarang itu. Jarang itu, berarti tehnya nipu. Masa teh rasa kopi? Atau teh tidak dikasih apa-apa kemudian rasanya manis. Nah itu berarti ada yang lain. Biasanya ketika dia berubah warnanya, rasanya ngikut apa yang merubahnya. Biasanya begitu. Oleh karena itu beliau menyampaikan wa kisnal launa 'alaihima li'annahu fi ma'nahuma. Dan kami mengkiaskan warna, tidak menyebutkan di dalam hadis itu tidak menyebutkan warna, hanya mengkiaskan warna karena warna itu dikiaskan pada rasa dan bau. Warnanya berubah, baunya juga berubah. Airnya jernih, air sumur, jernih, tidak ada najis, tapi berubah sendiri dengan bau. Kira-kira gimana? Iya, ada air itu jernih, tiba-tiba terus berubah itu menjadi umpamanya agak kuning-kuningan, terus agak bau-bau dikit. Nah, gini, orang biasanya jahat. Itu yang menjadikan jahat itu biasanya ada dua. Satu memang aslinya jahat, yang kedua karena terpengaruh sehingga dia menjadi jahat. Maka Imam Syirazi menyebutkan di sini, kalau air itu kemudian tiba-tiba berubah, air itu berubah itu ada dua. Pertama ada yang merubah, kedua berubah sendiri. Maka ketika air berubah karena benda lain, maka air itu menjadi hukum yang merubahnya. Dan air itu sudah bukan air mutlak lagi namanya, sehingga tidak boleh dipakai untuk berwudu. Tapi kalau tidak diapa-apakan dia berubah sendiri, maka air itu tetap boleh dipakai untuk berwudu. Satu contoh, saya di rumah punya sumur bor. Sumur bor itu begitu saya sedot dengan mesin penyedot air, bening dia, tapi nanti sore sudah berubah menjadi agak kekuning-kuningan. Itu artinya berubah sendiri. Saya tidak pernah memberikan wantek atau perwarna, tapi dia berubah warnanya sendiri. Itu tetap boleh dipakai untuk berwudu. Kalau air berubah dengan sendirinya, boleh dipakai untuk berwudu. Kuncinya satu, asal berubah sendiri tidak masalah. Tapi kalau dirubah oleh barang-barang yang lain yang masuk ke dalam air itu, maka air itu berubah namanya menjadi nama yang merubah. Orang dirubah oleh kejahatan, berubah namanya menjadi orang jahat. Orang dirubah dengan kebaikan, disebut dengan orang baik. Air dirubah dengan teh, menjadi namanya air teh. Dirubah oleh kopi, namanya menjadi air kopi. Jadi ketika berubah dengan sendirinya, tetap hukumnya suci, kecuali kalau dirubah dengan benda yang lain.
Wa in taghayyara ba'duhu duna ba'din, tapi kadang-kadang ada air yang terkena najis, sebagian berubah, sebagian tidak berubah. Ada itu, sebagian berubah, sebagian tidak berubah. Najisul jami'i, kalau air sebagian berubah, sebagian tidak berubah, itu hukum airnya najis semua. Ini ada najis masuk ke air, sebagian berubah, sebagian tidak berubah, maka hukumnya air itu yang berubah maupun yang tidak berubah oleh najis itu hukumnya najis. Li'annahu ma'un wahidun, karena air itu hakikatnya adalah satu, menyatu air, nggak bisa dipisah. Siapa yang bisa memisahkan air? Coba ada air di sungai, belahlah dengan pedang, tidak akan terbelah dia. Terbelah hanya sesaat, kemudian gandeng lagi. Jadi hukum air itu hakikatnya adalah satu. Fala yajuzu ayyan jusa ba'dahu duna ba'din, maka tidak boleh sebagian najis, sebagian tidak najis. Kalau yang sebelah sini terkena najis, maka sebelahnya yang tidak berubah tadi juga terkena najis. Wa in lam yataghayyar nudirat, tapi kalau tidak berubah, airnya tidak berubah, perlu diperhatikan. Wa in kanal ma'u dunal kullataini fa huwa najisun. Kalau tidak berubah, ada najis masuk ke dalam air, satu ember umpamanya, airnya tidak berubah, tapi kita tahu najis masuk. Kalau ada air satu ember kemasukan najis, kita tahu walaupun nggak berubah airnya yang ada dalam ember itu, tetap hukumnya najis. Jadi air yang kurang 2 kolah itu najis. Lalu pertanyaannya, 2 kolah itu berapa? Nanti ada pembahasan pada berikutnya. Walaupun dipahami juga masih sulit, karena ukurannya bukan nggak ada di Indonesia, ukurannya ada di Baghdad sama di Mesir. Ya, tapi nanti akan kita konversi, akan kita jelaskan melalui penjelasan ulama-ulama seperti yang disebutkan di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh Wahbah Zuhaili, atau di dalam kitab yang disusun oleh Habib Hasan bin Ahmad. Nanti di situ ada penjelasannya. Kalau air itu kurang dari 2 kolah, maka air itu najis walaupun tidak berubah. Wa in kana kullataini sa'idan, dan 2 kolah atau lebih, fa huwa thahirun, air itu suci, tidak berubah, masuk ke dalam air, airnya 2 kolah lebih, 2 kolah atau lebih, maka air itu suci. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kanal ma'u kullataini, apabila air itu ada 2 kolah, fa innahu la yahmilul hubusa, air itu tidak mengandung kotoran, tidak mengandung najis. Kalau air itu 2 kolah, maka air tidak mengandung najis. Wali annal qalila, karena yang disebut dengan air sedikit tadi, yumkinu hifdhahu minan najasati fidzurufi, karena air sedikit itu sangat memungkinkan untuk dijaga dari najis dalam kondisi apapun. Itu kalau air sedikit. Tapi kalau air banyak itu sulit untuk dijaga. Siapa yang bisa menjaga najisnya air Batanghari, Sungai Batanghari? Nggak ada yang bisa. Tapi kalau bak mandi kita di rumah itu mudah untuk dijaga. Kalau dikhawatirkan nanti ada cicak yang jatuh, maka bisa kita menutupi bak mandi kita itu. Atau seandainya khawatir ada ayam masuk ke situ, kita bisa pagari bak mandi kita itu agar ayam tidak masuk. Tapi siapa yang bisa memagari danau atau memagari laut? Nggak bisa. Maka air banyak itu sulit untuk dijaga. Oleh karena itu, walaupun masuk najis ke dalam air laut itu, air laut tetap tidak najis karena terlalu banyak dan sulit untuk dijaga. Wal katsiru la yumkinu hifdhahu, sementara air banyak itu tidak mungkin menjaganya minan najasati, dari kemasukan najis, tidak mungkin menjaganya, sulit.
Faja'alal qullataini haddan, maka batas banyaknya itu atau batas sedikitnya itu adalah 2 qolah. Kalau air itu sudah 2 qolah, maka air itu dikatakan banyak. Kurang dari 2 qolah berarti air itu sedikit. Fasilan bainahuma, 2 qolah itu untuk memisahkan antara air sedikit dan air banyak. Jadi Bapak Ibu kalau punya air di rumah 2 qolah itu berarti sudah jumlah yang banyak. Ketika kemasukan najis tidak berubah, maka air itu tetap suci. Kecuali kalau berubah, baunya, warnanya, rasanya itu menjadi najis. Wal kullatani khamsatu mi'ati ritlin bil Baghdadi. Ini tadi saya sampaikan. Yang disebut 2 qolah itu adalah 500 ritel di daerah Baghdad. Mungkin ritel itu adalah semacam takaran. Jadi 500 takaran atau 500 ritel. Jadi 2 qolah itu sama dengan 500 ritel. Gampangnya begini. Di dalam kitab fikihnya Wahbah Az-Zuhaili disebutkan yang disebut dengan 2 qolah itu ukurannya adalah 270 liter atau 1 dirok 1/4 kali 1 dirok 1/4 kali 1 dirok 1/4. Jadi intinya itu kalau diukur sekitar 270 liter. Menurut Habib Hasan 217 liter itu disebutkan di dalam kitabnya. Jadi ada perbedaan. Jadi intinya kalau air itu banyak kemasukan najis tidak berubah, air itu tetap suci. Li'annahu ruwiya fil khabar, dikatakan di dalam sebuah hadis bi kilali hajrin, yang menjelaskan tentang kilal hajar, wadah air namanya kilal hajar. Qala Ibnu Juraij, menurut Ibnu Juraij dikatakan ra'aitu kilal hajrin fara'aitul qillata minha tas'u kirbataini au kirbataini wa syai'an. Ibnu Juraij menyampaikan, aku melihat 1 qolah itu mampu menampung 2 kirbah atau 2 kirbah lebih. Nah itu pula kirbah. Kirbah itu berapa itu? Ini banyak ini. 2 kirbah lebih. Faja'ala Syafi'i rahimahullah asyai'a nisfan ihtiyaton. Sementara Imam Syafi'i menjelaskan 2 qolah itu adalah 5 kirbah. Jadi 1 qolah itu adalah 2 kirbah setengah. 2 kirbah setengah ditambah 2 kirbah setengah berarti menjadi 5 kirbah. 5 kirbah itulah yang disebut dengan 2 qolah. 2 qolah bisa kita ukur dengan 270 liter. Yang paling gampang paling itu ya. Kita ambil atau beli literan di pasar, kita literi sampai 270 liter ukuran kita. Nah, ini menurut Wahbah Az-Zuhaili. Tapi kalau menurut Al-Habib Hasan tadi 217. Jadi sekurang-kurangnya kita ambil gampang, sesedikit-sedikitnya adalah 217. Jangan sampai kurang dari 217. Di sini dikatakan adalah 5 kirbah menurut Imam Syafi'i. Karena 2,5 kirbah itu sama dengan 1 qolah. Itu kehati-hatiannya Imam Syafi'i. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita punya air di rumah untuk wudhu, sebaiknya air itu banyak. Kalau air itu tidak banyak, jangan dicelupi dengan tangan, tapi siapkan gayung. Jadi kalau mandi pakai gayung, wudhu juga pakai gayung. Kalau kita bisa melakukan seperti itu, insya Allah akan terhindar dari najis. Tapi kalau tangan kita langsung masuk ke dalam, airnya kurang dari 5 kirbah atau kurang dari 2 qolah, maka menjadi mustakmal. Barangkali sampai situ saja dulu. Mungkin ada 1 pertanyaan, boleh nih?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak dekat dikit, Pak. Pertama itu kelapa atau air ban itu bisa tak untuk air berwudu, Pak? Gimana tuh nggak jelas? Air kelapa? Bolehkah untuk berwudu gitu ya? Oh iya. Baik. Air mutlak ya perlu saya sampaikan kembali, yang boleh dipakai untuk berwudu itu adalah air mutlak. Air mutlak itu ada dua. Satu, air yang turun dari langit. Dua, air yang keluar dari tanah. Itu air mutlak. Yang turun dari langit itu adalah hujan, salju, embun. Tiga itu yang turun dari langit. Karena kelapa rasanya nggak turun dari langit, turun dari batang. Nah, kalau yang dari tanah bisa sumur, bisa sungai, bisa danau, bisa laut, bisa air mata air. Itu yang dari tanah. Jadi seperti air kelapa itu tidak bisa dipakai untuk berwudu. Kenapa air kelapa tidak bisa dipakai untuk berwudu? Karena air itu bukan air mutlak. Yang boleh dipakai untuk berwudu hanya air mutlak. Dasarnya adalah Asma pada saat itu kainnya, bajunya itu terkena darah haid. Kemudian Rasulullah sampaikan cuci, gosok, lalu bilas dengan air mutlak. Andaikan pada saat itu boleh diganti dengan yang lain, tentu Rasulullah tidak menyebutnya basuh dengan air mutlak. Ini menunjukkan yang boleh dipakai untuk bersuci itu hanyalah air mutlak. Air mutlak itu air ketika ditaruh di mana saja berubah namanya sesuai dengan tempatnya. Ditaruh di kolam menjadi air kolam, ditaruh di baskom menjadi air baskom, ditaruh di ember menjadi air ember. Berbeda dengan air kelapa, ditaruh di kelapa namanya tetap air kelapa, taruh di gelas ya tetap air kelapa, ditaruh di baskom ya tetap air kelapa, sebaskom air kelapa. Jadi dia nggak mutlak lagi, dia namanya sudah mengikat. Mutlak itu artinya tidak ada ikatan, tapi kalau terikat itu nggak bisa dipakai untuk berwudu. Seperti air teh itu sudah terikat oleh teh, maka tidak boleh dipakai untuk berwudu. Jadi begitu Bapak. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.